Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini wa dini wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada subuh hari ini kita masih sama-sama bisa memperpanjang ikhtiar kita sekaligus mempertambah ilmu kita. Mari kita sama-sama melakukan masjid ini dengan cara sama-sama tolak ilmu besar. Jamaah balihu yang dirahmati Allah, puji dan syukur, salawat serta salam yang dihaturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang sangat kami harapkan dan menantikan anak-anak dan insyaallah nanti di akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ustaz kita, Bapak Muhammad Iqbal, Bapak Budian Nurjanianto, Bapak Fatri dan Ustaz-Ustaz yang lainnya. Mari pagi ini sama-sama kita sama-sama makmurkan masjid kita ini, yang mana pagi hari ini yang akan jadi narasumber, yang mana untuk hanya sesi sekali sesi aja ya. Kalau biasanya kan 2 sesi ya. Untuk kali ini adalah hanya 1 sesi, yaitu istimewa sekali ya Pak, sangat istimewa. Ini narasumber kita, senior kita, mentor kita, guru kita, yang mana akan disampaikan oleh Pak Ustaz Buya Nurjanianto. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus keluar atau cukup kita aja? Ya, cukup kita. Kalau cukup kita saja nggak usah pakai mic. Maaf. Sebenarnya kita biasakan nggak usah keluar kan? Ya? Khusus di sini aja. Dalam. Artinya dari dalam aja, nggak usah keluar. Ini studio itu Ustaz. Oh iya, Yang sudah sekarang wajib sebenarnya di dalam. Saya mati nih. iya. Ya baik. Yang tadi kan juga itu. Ini yang hadir ini mudah-mudahan kita bisa berdialog ya. Saya memulai dialog ini. Masya Allah ya. Saya merasa beruntung dapat tinggal di sini dan dapat berinteraksi bersama-sama. Seingat saya pindah kemari tahun 98. Di masjid sudah ada, kegiatan banyak. Saya di sana Al Barokah, waktu itu belum ada Al Barokah, belum ada. Ikut berproses ini. Dan kegiatan masjid saya pun nggak tahu. Saya pernah juga ditunjuk jadi penceramah, ngisi juga Ramadan gitu kan ya. Nah, dan perjalanannya, nah ini supaya kita paham ini, karena sejarah itu tentu bisa memotivasi, kan begitu ya. Yang sejarah memotivasi kan. Kenapa Indonesia merdeka? Nah, itu ada sejarahnya kan, motivasi. Nah, apa yang saya ketengahkan nanti, saya sebagian ini Pak Kadri, karena menurut hemat saya yang paling banyak memahami perkembangan ini yang saya tahu ini Pak Jad, Pak Kadri dan Pak Saimin dan yang lain lah gitu kan ya, apalagi Pak Muhammad Khatib kan ya. Kenapa saya akan ceritakan ini supaya kelanjutannya bisa dikembangkan bagi kita yang sekarang ini. Pertama yaitu kegiatan ini dengan Pak Jama, Usman Jama ya,
Orang tua kita penuh motivasi, penuh semangat dan segala macam dan memahami banyak Islam, kita tuh nekan-nekan keras. Tapi menurut hemat saya dalam kepengurusannya yang memotivasi dan menggerakkan ini, terbangunlah ini dan kerja ya rambate rata hayu begitu kan ya. Cuma menurut hemat saya setelah diadakan musyawarah, beliau digantikan siapa Pak yang yang pertama Pak? Pak Amrullah. Ya. Amrullah. Jadi menurut hemat saya secara kepengurusan yang katakanlah ya dimulai gitu kan yang rasionalisasinya bukan menafikan sebelumnya. Ini ada karena sebelumnya bergiat. Tapi menurut hemat saya periode kepengurusan secara katakanlah yang terorganisir rapi itu mulai dari Pak Amrullah. Ya kan, ini kan gitu Pak ya. Dan dia pegang 1 tahun, tahun kedua Pak Kadri, ya, tahun ketiga Pak Rahmat, tahun keempat Pak Semen, tahun kelima Pak Semen, tahun keenam Pak Agus, ya kan ya, ketujuh baru Pak. Saya waktu Pak Semen yang pertama Pak, waktu Pak yang periode pertama saya dimasukkan juga. Ya kan, tapi saya terus terang tidak ikut interaksi banyak, nggak ada ya. Periode kedua juga, periode ketiga juga. Nah, periode Simon, ya kan, di periode Pak Simon itu, ya artinya, ya sama Pak Jat saya disampaikan, karena kami diberikan seksi namanya, tidak silap saya itu, bagaimana meningkatkan kemampuan organisasi sumber daya manusia SDM ya Pak Jad ya, dengan Pak Jad periode pertama Pak Semen, saya dengan Pak Jad di sumber daya manusia kan ya. Nah di situ ya mulailah saya aktif ya kan ya. Kemudian periode Semen yang kedua saya juga tidak aktif. Kemudian periode Pak Agus, nah ini fait accompli. Apa fait accompli? Nah, saya tidak hadir dalam pertemuan musyawarah, tapi saya katakan saya bersedia ditunjuk, maka ditunjuklah saya. Waktu itu ada 9 orang menjadi majelis syuro, ya kan ya, dan saya ketuanya. Nah, periode itu kan Pak Agus, ya kan ya. Nah, alhamdulillah periode Pak Agus itu dibekali dengan ini, ya. Dibekali dengan ini periode Pak Agus, ya, di periode dibekali dengan ini, dan ini ADRT ini setelah dibaca oleh majelis syuro dikoreksi dan disempurnakan. Lama juga itu, sekian bulan, dan hasilnya dikasih ke Pak Agus. Nah tapi sayang dalam kegiatan COVID ini tidak berjalan, dan selanjutnya berpindah ke Pak Mudasir. Itu gitu ceritanya Pak ya. Jadi artinya kita sudah punya tuntunan, ya kan ya. Nah cuma tuntunan ini belum dibaca secara serius dan belum diterapkan secara maksimal. Jadi apa adanya? Ya apa adanya. Ya memang organisasi kita sejak Usman Jamal sudah banyak, maka banyak itu bisa kita pelihara. Nah, tapi kegiatan secara organisatoris terencana, ya terevaluasi, tertingkatkan, ini belum, ya kan ya. Nah, setahu saya waktu periodenya Pak Agus itu ada Pak Edi, ya kan ya. Pak Edi itu guru, dan Pak Edi itu dia sering kemari. Kalau tidak silap saya dia duduk di pendidikan. Dialah yang mengadakan public speaking, tuh paham ya? Public speaking setiap Sabtu itu saya ikut. Nah, di public speaking setiap Sabtu. Yang mulainya itu dari bagian pendidikan, yakni dipimpin oleh Pak Edi, saya ikut. Dan itu yang berkelanjutan sampai katakanlah sekarang gitu kan ya. Nah, di situ public speaking. Tetapi organisasi ini sebenarnya sudah ada apanya yang lain, ada namanya badan otonom. Ya Pak ya. Nah,
public speaking itu kegiatan Pak Edi, tapi dia bagian pendidikan. Nah, kita ikut gitu kan ya. Nah, di dalam organisasi kita di sini, ya ini kita sudah punya Taman Pendidikan Al-Quran, kita punya pengembangan dan pembangunan Masjid Al-Iman, pos pelayanan kesehatan, Badan Amil Zakat, Persatuan Remaja Masjid Al-Furqan, Prisma ada. Jadi ada 5 badan otonom. Ini sudah ini ya ADRT, ya kan? Nah, cuma apakah badan otonom ini jalan? Menurut hemat saya sebagian jalan, ya kan ya? Ada Al-Ummi juga kan ya? Nah, di dalam perjalanan katakanlah periodenya Pak Edi, ya waktu periodenya Pak Agus, gitu kan ya? Nah, Pak Edi itu mengadakan public speaking setiap Sabtu itu. Saya ada di situ dan kita yang hadir di situ. Itu berjalan tiap Sabtu. Tiap Sabtu kan ya. Nah, apa metodologinya? Artinya hendaknya orang yang ikut public speaking ini bisa bicara dan bisa ceramah gitu aja. Ya modelnya air tumpah aja. Siapa yang mau kan gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ya dengan adanya Pak Jad dan Pak Kadiri semuanya ini berkembangkan gitu Pak kan ya. Itu dipahami dulu. Ya kan ya. Nah, jadi bagaimana selanjutnya? Ya kan ya. Nah, terus terang waktu periode saya jadi ketua Majelis Syuro, saya minta ini harus diterapkan. Ya kan ya. Tetapi ya karena kondisi Covid dan plus lagi ini tidak bisa diterapkan. Tidak jalan. Dan sampai periode Pak Mudasir ya masih Covid juga. Ya kan gitu kan ya. Dan ini saya udah ada di tangan beliau juga bagaimana? Ya paksa ini simpan dulu. Ya kan. Nah, dalam simpan dulu ini ada kegiatan yang balihu itu. Balihu itu dulu namanya public speaking yang dinamakan oleh Pak Edi. Kenapa balihu? Saya pun nggak tahu itu berubahnya. Itu istilah Pak Kadir atau istilah Pak apa? Istilah balihu. Karena apa yang kita utarakan namanya penyampaian. Ya, sampaikan balihu anni walau ayah. Itu dibilang oleh Nabi Muhammad. Balihu anni walau ayah. Ya, sampaikan yang dariku. Walaupun 1 ayat. Nah, saya nggak tahu itu muncul dari mana istilah balihu itu. Saya terima. Kenapa terima? Memang betul itu ketimbang public speaking. Ya kan? Artinya saya cari istilah. Tapi mulanya dengan public speaking bahkan ya. Maka saya pun waktu memberikan ada diskusi saya benar public speaking. Belum balihu lagi. Nah, balihu ini katakanlah menurut hemat saya sekian bulan ke belakang ini. Ya kan? Nah, balihu yang kita kerjakan itu metodologinya yakni mengharapkan membina supaya yang hadir itu mampu memahami dan mampu berbicara. Titik. Mampu memahami, mampu bicara. Karena dia harus datang, dia harus dengar dan harus berbicara. Itu, ya kan. Nah, terjadilah apa yang terjadi kan ya. Nah, dalam perjalanannya rupanya ya katakanlah ada yang termotivasi, ada yang mengatakan ini bagus segala macam. Nah, ini harus dikembangkan. Harus dikembangkan ya kan. Nah, dalam pemikiran saya kalau dikembangkan di sini anggaran dasar ini memang kita itu disuruh untuk mengembangkan Islam itu, ya kan? Jadi bagi pengembangan potensi Islam yang ada, yakni ya itu bisa ditampung oleh ADART ini, ya kan ya? Ya. Jadi menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia. Itu pasal 8. Jadi masjid itu ada 4 misinya. Misi ketiga menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia. Nah kemudian setelah kita berproses tentang balihu ini dan menurut hemat saya persentase dari yang kita ingin balihu itu paling 40%. Kita mau ndaknya 100% balihu itu. Kenapa 40%? Karena metode balihu yang kita terapkan 2 tahun itu tidak ada materi materi isian.
Yang penting ngomong aja, ngomong. Yang penting beranilah kan. Rupanya pada berani semua. Tapi ngomongnya tentu terbatas. Maka kita ingin balihu ini ke depan hendaknya tertingkatkan. Karena itu dia menjadi satu badan otonom hendaknya di dalam ADART supaya dia jadi ini kegiatan ini. Jadi kalau dulu itu hanya kemampuan bicara, nanti ada materinya. Yang materi itu kan ada keislaman, kan bisa begitu, ya. Atau keislaman bagi lagi ada akidah, ya kan ya, ada syariah, ada akhlak, kan begitu nanti ada sejarah, bisa begitu. Nah, itu tentang materi pembahanan. Tapi ada materi metodologi, yakni bagaimana cara menyampaikannya dengan benar. Jadi secara teori materi isian, secara praktek ada pelatihan. Nah, ini dikembangkan dikemas dalam satu, ya orang katakan kalau kita katakan pelatihan jadinya gitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami kan ya? Jadi pelatihan dia, ya kan ya? Nah, jadi sumber daya manusia kita latih, katakanlah balihu ini dijadikan badan otonom, tapi dengan metode yang kita tingkatkan baik artinya materinya maupun metodologinya. Nah, karena itu ini perlu ditingkatkan. Nah, akan hal ini 1 minggu yang lalu ada pertemuan kepada saya diminta untuk bisa menghubungi Ketua Majelis Syuro dan Ketua DKM. Saya ketemu dengan Pak Mudasir. Saya sampaikan begini kan gitu kan ya. Saya sampaikan dengan Ketua Majelis Syuro. Nah, ini jadi saya minta kita bicara ini kan ya. Karena kalau dia tidak diangkat gitu nggak ketahuan, tahu ada ngapa lagi gitu. Ya Pak ya. Apalagi ini gitu, tuduh ini Pak gitu. Berdua ini kan ya. Ya, paham ya sampai di sini. Jadi ke depan ya artinya karena kegiatan ini ada manfaatnya, kemudian bisa kita kembangkan, yakni ada sini kan ada musola, ada masjid, ada umat Islam yang punya potensi kan ya. Nah, balihu ini menjadi satu alat oleh DKM untuk pembinaan umat secara khusus untuk bisa ditingkatkan. Ada materinya, ada metodologinya. Orangnya juga hendaknya gitu. Waktunya juga begitu, ya kan ya. Nah, jadi menjadi jadi umat Islam di BES ini terpanggil. Nah, kita ada metodologi. Nah, ini kesempatan ini pada hari ini saya sampaikan supaya kita ya minimal tahu kan ya. Hendaknya bisa paham, hendaknya bisa juga meningkatkannya. Jadi ini masuk di dalam ADART menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pembinaan tabligh pada umumnya, khusus umumnya dakwah begitu. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya, saya berharap ada masukan atau ada satu ya informasi sehingga ini bisa menjadi satu bahan untuk dikembangkan baik oleh DKM maupun oleh Majelis Syuro ke depan. Terima kasih. Terima kasih Buya atas pemaparannya dan pencerahannya. Sudah sangat dipahami bahwa bagaimanapun juga balihu harus tetap aktif, ya kan? Mungkin awal-awalnya bukan balihu namanya, kata Ustaz speaking ya kan? Gitu. Dan berproses menjadi balihu. Insya Allah balihu tetap aktif dan sukses terus ya kan? Baik, untuk memperjelas, silakan barangkali ada bapak-bapak yang mau ditanyakan supaya komunikasi aktif ke arah ya kan, supaya kita lebih paham dan lebih mengerti apa yang dimaksud balihu itu kan gitu, ya kan. Pada intinya sih belajar dakwah bahasanya gitu kan, gitu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan supaya lebih hidup ini suasana pagi ini kan. Silakan Pak Jatiko, monggo silakan Pak. Saya sedikit saja, terima kasih Pak Suparman masyarakat. Ada 2 opsi dalam pikiran saya. Balihu itu sebagai program kerja, berarti jalan sebagaimana adanya. Opsi yang kedua, balihu itu sebagai otonom, tadi sebutkan masuk dalam ADART, mekanismenya itu harus kongres.
Kalau kongres nggak tahu ya harus musyawarah besar, memasukkan item dalam ADART itu dia bisa orang per orang, tidak bisa per seksi, itu harus paling tidak musyawarah kerja yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Itu baru bisa mekanismenya. Kan gitu. Saya lebih suka biologi sebagai program kerja yang ngalir begitu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Ustadz saja dulu. Lanjut. Pak Ali, dulu. Lanjut saudara. Terima kasih Pak Moderator. Pada intinya sih saya udah paham ya. Jadi dari masuk ke ADRT, jadi program PKM. Dan seperti tadi malam pertemuan kita, Pak Edi bilang jadi ada materi. Itu sebenarnya mempermudah juga untuk para peserta menyampaikan ceramah itu. Ya pada umumnya sih saya setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masukan dari Pak Ali tadi, monggo Pak. Ya, kok sedikit-sedikit semua ya. Memang ini kalau di step by step sejarah ini diungkap, kita akan bisa mendapatkan paling tidak istilahnya itu kalau sejarah awal masjid ini kita ya dari step by step kita kembangkan terus, kita akan mampu mengetahui diri kita itu siapa sebenarnya. Ya. Tapi hari ini masih berputar di sekitar sini terus kita. Tapi tidak apa-apa lah, karena memang misi dakwah itu dari awal sampai liang lahat, termasuk ungkapan tabligh atau baligu. Baligu itu awalnya itu bahasa guyub. Tapi karena dia menyatukan orang per orang, sehingga orang itu tergerak. Ini sebenarnya bahasa guyub. Nah, sebenarnya kalau orang bisa mampu katakanlah merenungkan tentang balik ini, semuanya kita ini baligu. Kan ada hadis itu sampaikan walaupun hanya satu huruf. Nah, tapi ini yang kita tangkap itu kan. Baligu ini sesuatu yang tak terbendung karena ini menyangkut dengan diri kita gitu kan. Cuman kemasannya itu yang kita rapikan sehingga dia berkembang terus. Dan ya kita ini orang-orang yang konsisten, maaf tidak takut saya istidraj pada diri saya. Tapi apa adanya saya sampaikan. Karena istidraj itu mendemonstrasikan keilmuan seseorang itu sebenarnya istidraj juga. Itu nggak bagus. Jadi saya apa adanya, artinya menyampaikan ini ya kalau bicara sejarah tentang masjidan ya gitu. Jadi itu baligu tadi itu ya. Artinya baligu itu adalah istilahnya itu bahasa guyub yang memang ada di tengah-tengah jamaah, di tengah kita gitu kan. Sehingga muncul baligu. Dan sebenarnya Sabtu pagi waktu itu pada saat waktu itu orang cuek karena hanya istilahnya public speaking, artinya nggak punya daya tarik karena bahasanya itu yang tidak orang ini kan orang tertentu masuk. Nah, tapi karena ini di masjid sehingga kita masuk untuk ya menggairahkan ataupun ya kita mengisi kegiatan ini dengan Sabtu pagi itu. Dan waktu kita isi itu karena dalam tanda petik kita yang udah konsisten dari sejak awalnya itu artinya dimarginalkan oleh yang pengurus yang muncul yang ada ketika itu. Sehingga kita yang konsisten itu dimarginalkan itu. Bahkan kita itu nggak mau dipakai lagi.
sehingga kita terhibur dengan adanya Sabtu pagi ini. Jadi memang ini bicara kita ini, bukan saya, bukan kami, bicara kita. Kalau udah bicara kita, itu udah bicara eksistensi diri kita gitu kan. Jadi makanya saya bilang, kalau kita paham betul tentang masjid ini adalah hakikat diri kita sendiri gitu kan. Yang kita sampai hari ini kita belum mengenal tentang apa itu masjid. Sebenarnya itu diri kita sendiri. Jadi ini barangkali saya harus sampaikan terus karena ini sangat erat kaitannya dengan ya peradaban, lagi-lagi peradaban. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya ini antara katakanlah program Juknis tentang ADRT ini kan sebenarnya orang kita ada, ya. Sebenarnya kalau program ADRT ini sebenarnya program yang secara terlarisir kan begitu. Nah, ini yang harus betul-betul kita kembangkan gitu kan. Nah, tetapi yang amat sangat menentukan tentang program ini, apalagi hal yang terkait dengan ADRT ini harus kita lihat dari figur. Kalau hari ini bisa dua figur, ya. Figur secara legalitas itu adalah pengurus, figur secara teknis itu adalah ADRT. Nah itu, ini yang kita tangkap ini. Jadi ADRT ini jalan kalau figurnya paham tentang integritas dirinya, ada nampak. Tapi dalam hal ADRT-nya ini, figur juga harus muncul gitu ya. Tapi integritasnya itu harus juga kelihatan kan begitu. Sehingga ini klop. Karena kita ini kan membentuk peradaban ini. Apalagi masjid itu adalah peradaban awal dari sisi misi dari dakwah Islam. Dan memang ini sangat komprehensif sekali dalam hal untuk kita menangani satu yang namanya kemasjidan. Makanya saya katakan, kalau kita dari step by step dari awal membangun masjid sampai hari ini, kita belum memahami apa itu masjid. Belum memahami betul. Figur yang kita andalkan itu hanya parsial, pertemanan, kepentingan semuanya kita. Tapi kalau kepentingan karena Allah, seperti yang saya sampaikan semalam, itu akan cair. Tidak kita melihat si A dan si B. Nah hari ini kita masih begitu. Jadi saya dalam hal ini itu yang saya bilang, saya konsisten di sini saya. Sejak awal saya sudah berantem sama Haji Usman. Ya, itu orang yang paling pertama yang tidak pernah disukai oleh Haji Usman itu saya. Nah gitu. Karena waktu itu saya dengan konsep yang ada pada diri saya gitu kan. Jadi ini memang harus dibelah ini. Kata Pak Jatan itu harus secara komprehensif, tidak hanya satu dua kan begitu. Karena kita bukan zamannya Nabi lagi. Dalam hal waktu itu ke keluarga dulu, teman dulu, ini udah kafai ini sebenarnya gitu kan. Jadi ya itu ya mungkin saya lebih ini lagi kan. Saya katakan kalau ini tidak secara komprehensif dan ini tidak ada figur yang nggak jelas, ini akan seperti ini juga. Jadi konsep kita itu dalam hal ADRT itu udah cukup bagus itu. Tapi pengembangan tentang ADRT ini harus dimiliki oleh figur-figur yang betul-betul punya integritas yang sempurna kalau lebih ini kan begitu. Ini yang belum nampak kita lihat. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita mau ditanggapi langsung Pak Ustaz Jadil atau kita yang lain lagi. Oh, baik. Banyak kan. Pak Jul, moga silakan Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini curhat atau sharing ya. Monggo silakan. Selama ini kan saya perhatikan nih baliho nih jalan. Ini saya mau tanya, ini programnya resmi apa ilegal? Masalahnya gini, kalau bisa itu kalau programnya resmi atau ilegal ya,
coba Dewan Suro, Ketua Dewan Suro atau Pak Nur Jalamu itu mengundang Ketua DKM atau pengurusnya untuk hadir. Jadi hidup seperti hari Minggu pagi. Nah kalau bisa gitu di press itu, biar jalan itu biar hidup, jangan jamaah ini aja saya perhatiin. Nggak ada yang menonjol siapa gitu. Misalnya ketua pengurusnya atau ketua DKM-nya. Ada lagi Pak? Nah itu kalau bisa diundang resmi. Kalau ini programnya resmi legal ya, baliho ini biar jalan gitu, biar hidup lagi ntar ini program ini. Baik, sudah bisa diterima maksud dan tujuannya. Ya, Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Buya Daniatul. Lanjut, Pak Ustadz Heri Fadli, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesempatan untuk mengkritisi senior. Ya, monggo silakan dimasukkan dan kritisnya silakan. Buya tadi itu pembukaannya nggak ada mukadimahnya Buya. Langsung bicara aja. Ya, masukan yang positif. Bagaimana itu Buya? Selama ini Buya mengkritik itu. Ternyata Buya tidak bisa melakukan itu. Itu satu. Nomor dua, yang paling inti yaitu dulu di zaman Nabi itu ada masjid yang dirobohkan, yang diabadikan dalam surat Taubah ayat 107 kalau enggak 8 lagi. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haradallahu wa rasulahu min qabl. Bahwa dulu ada masjid Diror namanya yang dirobohkan oleh Rasulullah karena dibangun oleh para munafikun untuk memecah belah umat Islam. Adakah di masjid khususnya Aliman dan secara umum BSI dan seterusnya di zaman ini ada yang begitu ya, baik secara langsung niatan gitu atau memang ada oknum-oknum penghalang-halang itu di konteks zaman sekarang? Karena pendirian masjid ini tadi dimulai dengan si A si B, mudah-mudahan beliau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja punya dulu. Terima kasih Pak Ustadz Fadli Hasan Masjid. Jadi Hasan Masjid. Wah, terima kasih masukannya sangat positif, luar biasa. Lanjut, kita minta waktunya Pak Ustadz Iin, monggo silakan masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini mungkin kami sependapat dengan bahasanya Pak Zul ya. Bukan tentang satu RT tapi kan mungkin karena satu IKBM ya. Memang seperti kata Pak Buya tadi, Buya memulainya startingnya dengan ADART yang ditanggapi oleh Pak Jad. Kadang-kadang mungkin ADART itu disusun oleh satu orang atau memang tidak tersosialisasikan sehingga ada apa. Pada Buya menyampaikan juga masalah skema 2000 yang awalnya memang public speaking dari Pak Edi Efroni yang tujuannya mengarahkan kita tuh bisa berbicara di depan umum, lama-lama kontennya ke arah agama yang bagian daripada bahasanya Pak Kadri tadi, Ustaz Kadri, untuk meningkatkan kualitas SDM sumber daya manusia seperti itu dan bagian daripada umat di masjid ini. Titik menariknya itu sebenarnya ada pada subjek orangnya, ada pada apa yang dikerjakan. Kita pada saat di organisasi ini kan ada ADART. Sayangnya ADART itu tuh memang saya maaf ya baca lagi ya, nggak apalagi karena malah perlu sempat ikut ngetik gitu ya. Ada nggak visi misi di ADART tersebut gitu? Kalau visi misi itu mengunci semua program DKM itu dalam berapa tahun, kalau kunci itu nggak dibuka ya otomatis nggak tahu kemana ini seperti itu. Karena visi misi DKM itu memang sepertinya memang belum ada seperti itu. Jadi kalau seperti jujur kita melihat seperti Pak Jokowi sekarang misalnya atau 10 kap, itu ada visi misi selama periode kepengurusan mau apa pengurus itu. Kalau cuma maunya
bisnis as usual ya gini-gini aja seperti itu. Kata Pak, yang lebih sedih lagi, kalau kita bicara sejarahnya itu Baligo to Public Speaking, resmi program Pak Edi Efroni, bagian dari program DKM. Tahu-tahu seolah-olah barisan oposisi yang bisa diskusi ke NGO di hari Sabtu, atau mau diarahkan pada badan otonom oleh kata Buya tadi. Kalau pikir memang seharusnya kalau kita memang berpikir nasib itu pusat peradaban, Baligo itu memang harus ada, bukan bagian ilegal, tapi bagian program resmi yang jelas sebagai visi misi daripada DKM itu sendiri. Yang kedua, kemarin tadi masalah undangan kata Pak Zul tadi. Beliau bukan menanggapi, tapi kadang menyampaikannya beliau bukan berarti ikut menanggapi seperti kata Pak Heri, tapi memang karena kontennya Baligo itu bukan konten untuk orang-orang, ini istilahnya ibarat makanan gitu ya. Makanan Baligo itu makanannya beda dengan ibarat ini makanannya itu mungkin KFC. Sebagian warga itu maunya makanannya bisa warteg atau bisa maunya McDonald. Sehingga segmennya itu beda. Jadi kita bisa maksain juga Pak Zul ya. Karena memang pada Baligo ini polanya lebih beda dengan seperti maunya orang mau makan apa. Ini sebenarnya sah-sahnya. Tapi memang secara organisasi, kalau ini bagian program legal jelas daripada suatu pengurus, naif banget semenjak dari program namanya tafsir malam Minggu, malam Senin itu, pengajian malam Sabtu, yang datang cuma itu aja. Sebenarnya orang-orang yang mau dengar. Kalau jadi kemana pengurus DKM yang 30 orang itu? Apakah memang super sibuk semuanya? Karena DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid, bukan pengurus barisan partai atau pengurusan barisan rombongan apa. Jadi memang sangat disayangkan. Oke lah, ini Baligonya oposisi. Barisan yang tafsir itu juga orangnya malam Senin itu. Pak Muhardi CS malam Minggu juga itu juga. Orangnya memang ada perbedaan jarak antara pelaksana DKM di sini kita juga dengan maunya orang-orang Baligonya beda. Jadi di situ kalau DKM maunya bisnis visual aja udah selesai. Kalau perlu tiap sholat ada baca buku itunya, udah sholat di India selesai pulang. Ada tiap akhir tahun ada bazis, acara Islam merah, acara-acara besar Islam rame, masjid ada berisma yang ngumpul di masjid, itu hilang selesai. Jadi bisnis as usual. Kalau kayak mau menikah memang ya sampai nanti juga selesai Pak Mudasi juga itu aja, nggak akan ada perubahan. Kalau itu aja Pak, sampai pelan-pelan banget. Terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Ya memang seperti itulah kondisinya sekarang. Makanya kenapa kita perlu komunikasi, kita rapatkan mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, untuk selanjutnya Bapak yang sudah undang Pak, silakan. Oh tidak. Lanjut ke Pak Firdaus. Monggo Pak. Pak Hirul, silakan Pak. Ya, kalau masalah Baligo ini, siarnya itu kan kurang ya. Karena dalam ADART-nya di DKM itu nggak ada ya. Sedangkan kita kalau siarnya lebih luas, kita harus merangkul musyawarah DKM itu. Soalnya selama ini orangnya itu aja, gitu. Nggak ada perkembangan. Semua kita ditambah dari orang-orang musyawarah, dari DKM musyawarah, insya Allah lah kita bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Insya Allah kedepannya Baligo akan lebih mengembangkan sayapnya, gitu kan. Nanti selanjutnya akan mengundang dari sumber-sumber dari musola-musola ada juga. Baik, selanjutnya kita minta masukannya kepada senior kita, Wah, biar nggak kaku gitu. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya Baligo ini bagus juga nih, yaitu untuk membina para jamaah. Itu sepertinya kita bisa khutbah di sini gitu ya, untuk menjadi imam atau jadi muadzin atau juga untuk ceramah. Tapi sayangnya kalau yang udah jadi, saya itu usulkan sebaiknya dicoba di sini gitu kan, dikembangkan.
Iya. Atau apa hasilnya kalau kita udah dibina tapi diam lagi gitu kan. Tapi kalau yang udah maju, yang udah mentalnya udah bagus, udah diuji dari baliho ini, bisa kita masukkan, manfaatkan gitu kan. Atau yang muajin juga, jangan dibatas. Ini orang yang harus yang ditunjuk, baru yang ditunjukkan. Tapi sebaiknya itu kan bebas siapa aja. Tapi sebaiknya yang udah di inilah, terutama kan yang udah jadi dibina di dalam baliho ini. Gitu. Jadi jangan sampai udah kita belajar di sini, tapi tidak dimanfaatkan gitu, oleh pengurus di sini. Ya. Kan di sini balihonya kan ada di Al-Iman. Kita untuk mengembangkan, untuk menyiarkan Islam itu di Al-Iman gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga, yang itu kan bisa dibawa kemana aja kan, bisa aja kita di mana aja bisa. Tapi yang paling utama di sini gitu kan. Seperti tadi kan, kalau ada imam bisa masuk siapa aja gitu kan. Kalau kemarin gitu. Jadi jangan yang udah ditunjuk siapa, oh ini udah tunjukin ini, tapi yang kecuali kalau ngedoa nggak ada, itu baru kan kelabakan tuh kan, kalau nggak ada itu kan. Tapi kan setelah adanya pendidikan dari baliho ini kan bisa. Maka saya ingin supaya diuji lagi itu secara imam bagaimana cara jadi imamnya itu, coba lagi cara bacaan suratnya itu atau cara aturan imam itu bagaimana, atau cara khutbah itu bagaimana supaya lebih mantap gitu kan. Kira saya itu aja usulannya. Baik, terima kasih Pak. Inilah tujuannya kenapa diadakan baik dulu ya kan. Nah nanti dari pelatihan ini kan sudah muncul bibit-bibit unggul Pak ya kan. Ya. Nah disitulah nanti yang akan menggantikan posisi-posisi yang saat ini memang lagi dibutuhkan. Misalnya contoh dari imam atau mungkin bisa dari muadzin dan lain sebagainya. Insya Allah Pak, ini bibit-bibit sudah kelihatan menonjol ya kan gitu. Baik, selanjutnya saya minta masukan dari Pak Faid. Pak Faid, monggo Pak Faid. Oh, baik, terima kasih. Lanjut kita mohon masukan dari Pak Yuda. Silakan Pak. Oh, juga, monggo. Nah ini Pak Ustaz kita ini yang satu ini, Pak Aziz. Monggo Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulanya pengakuan jujur. Saya sebenarnya paling pesimis dengan ini. Paling tidak suka, tapi saya istiqomah, saya ikutin terus. Dan saya kalau maju itu saya juga marah dengan siapa, saya nggak tahu. Karena saya marah pada diri sendiri. Dan sampai bertahun-tahun saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau soal ngomong ya saya hanya ingin menghibur teman-teman supaya menenangkan mental. Ya saya modalnya bonek dari saya. Mental, saya maju. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit ilmu bisa masuk sampai sekarang. Berproses. Ya, saya ada teman-teman jangan maju dulu. Itu untuk diri sendiri kalau nanti kita lepas dari sini. Mungkin yang perlu ditambahkan, ya ini ya gagasan ini yang akan datang dan metode-metode apa supaya nanti tertata. Kalau yang selama ini kan maju ngomong yang penting bicara. Nah saya ingat betul dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz temanya apa? Nah, temanya apa saja? Apa? Ngomongnya ya campur sari juga. Alhamdulillah. Campur sari. Mental saya sudah maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustaz Aziz. Berikut kita masukkan guru kita Pak Ustaz Motivatif. Terima kasih. Baik, untuk perjalanan nomor Udah dijawab aja lah. Beliau punya visi juga, ya Bapak. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau menanggapi yang terjadi dan berkembang, saya belum bisa memberikan satu jawaban apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi. Legal apa tidak? Dibilangin legal, ya seperti ini adanya.
dibilang tidak legal, larangan itu juga nggak ada. Jadi begini-begini terus. Cuman saja tadi ada satu yang menarik apa yang disampaikan Buya tadi, bahwa Buya sudah duduk bertiga, pertama dengan ketua Majelis Syuro, yang kedua dengan ketua DKM dan Buya, sudah duduk bertiga sehingga terjadilah pagi hari ini. Yang saya tidak tahu apakah karena hujan, apakah karena ada halangan, beliau bertiga, yang ada cuma satu Buya. Kemudian yang kedua, atau keputusan bertiga itu Buya yang menyampaikan. Ini saya nggak tahu. Sehingga tanggapan apa yang diberikan oleh teman-teman semua, sehingga ada terkotak-kotak istilahnya. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Iin tadi, umpama pengajian Minggu malam atau malam Senin, itu orangnya boleh dibilang nggak cukup dengan angka penambahan kemerdekaan 45, 4 ditambah 59, nah itu hampir nggak cukup begitu. Dan tidak pernah ada perubahan, dan tidak ada pernah pembicaraan bagaimana untuk meningkatkan itu. Kemudian yang kedua, pengajian di malam minggu umpamanya atau Sabtu malam. Nah ini akan dulu suatu, ya kalau bahasa radikalnya serangan lah, karena ini kok begitu hilang saja pengajian malam minggu setelah terjadinya pergantian pengurus. Akhirnya kata Pak Kadri, orang-orang yang punya integritas ke masjid, yang punya perhatian terhadap program-program masjid, sehingga didongkraklah. Akhirnya bentuk pemaksaan baik, masuklah ke dalam program DKM. Demikian juga dengan baliho ini. Sampai-sampai yang berwenang bertanya, ini legal apa tidak gitu. Ini program BKM apa tidak? Akhirnya dicecer oleh jamaah. Jadilah seperti ini. Nah, dalam hal ini yang kedua yang menarik apa yang ditanyakan oleh yang disampaikan oleh Pak Jatan. Kalau ini memang ada, kita legalkan ada di dalam ini, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak selesai dengan kita bicarakan seperti ini saja, selesainya dengan musyawarah paling tidak ya Pak Jat ya. Kemudian dengan kongres, kalau semestinya kan begitu dengan kongres, kalau akan membedah adanya dan menempatkan penerapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi dalam hal ini dua-duanya kalau menurut saya Pak Jat mustahil untuk dilaksanakan Pak Jat. Jangankan kongres, musyawarah aja susah. Hari ini umpamanya koordinator nggak ada, ketua majelis syuro nggak ada, ketua DKM nggak ada, dan nyaris ini terakhir ini saya sampaikan, kalau sudah membicarakan baliho mengenai masalah masjid, program masjid, orang itu tidak ada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Ustaz. Baik, selanjutnya mungkin semua pertanyaan akan dijawab dan dijelaskan oleh salah satu kita, yaitu Bapak Yanyan. Ya, saya ketemu dengan Pak Mudassir dan Pak Amendi parsial Pak, bukan tiga. Ya parsial, ya kan ya. Tapi saya sampaikan itu, ya kan ya. Yang penting kan ini kita dulu namanya sosialisasikan dulu. Ya ini dengan membaca ADRT, dengan kemampuan kita menggerakkan organisasi, dengan respon dari umat kan gitu kan ya. Maka hari ini kita kan ingin dengan respon dari umat dan gitu kan. Dan saya sendiri pun juga ada motivasi.
Jadi Islam itu mampu menangani dirinya, mampu menangani keluarganya, mampu menangani masyarakatnya, mampu menangani kampungnya, mampu menangani negaranya. Itu Islam. Di mana-mana ada masjid. Motivasinya begitu baca. Tentu kan saya pun tidak dengan motivasi saya karena dalam ajarannya juga wa amruhum syura bainahum, apapun hal musyawarahkan kan gitu. Jangan maunya. Nah ini proses. Nah, dalam proses ya kita kan cumpang camping. Ya karena cumpang campingnya waktunya nggak sama, umurnya nggak sama, pendidikannya nggak sama, apanya nggak sama. Mau datang ke rumah nggak bisa, dia datang ke rumah kita enggak, ke masjid pun nggak jumpa kan gitu kan ya. Ini proses. Jadi proses cumpang camping kita jalan, itu Pak ya kan ya. Tapi ala kuliah itu tadi. Apa ini? Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Kita mau akhiratnya hasanah. Akhirat hasanah itu ada syarat, dunianya hasanah dulu. Dunia sana harus apa nanti apanya? Ya ini husnul khatimah. Untuk husnul khatimah aqimuddin itu. Mana masjid? Nah, masjid kita kan masih itu kan ya. Yang tampil belum lagi maksimal. Ya. Nah, kondisi begini gimana nyatukannya? Mau datang ke rumah masing-masing nggak bisa. Datang ke sini ada halangan. Nah, kondisinya begini. Tetapi kalau kata yang hadir ini paham, mau kalau gitu kita perlu proses, ya kan ya, proses ya. Ini rupanya jalannya menurun dan mendaki, kapan menurun mendaki kan ya. Nah, jadi ini disampaikan ke tengah umat ini masa anu kan ya. Jadi menurut hemat saya kita proses, artinya proses. Saya udah bicara dengan Pak Ketua kan ya. Ya ini akan kegiatan DKM. Kegiatannya saya sudah bicara Majelis Syuro akan memberikan arah, memberikan perencanaan, bukan disetujui gitu kan ya, akan proses. Jadi Pak Jan ini juga dalam kaitan itulah ya kan ya. Kita jangan pulang kok saya nggak tahu, ini sayanya dulu. Jadi kenapa ini masih kita jalankan? Memang kita begitu, kita cumpang camping. Ya pun nggak mau maju sendirian gitu kan Pak, ya. Nah, paham ini dulu ya, ini proses ya. Bahasanya kita butuh bahasanya kemampuan kita, kemampuan mengislamkan kita, diri kita, masyarakat kita dan semua kita. Nah untuk itu ada yang harus strict. Nah maka balighu salah satu gitu Pak. Balighu salah satu itu kegiatan. Maka jadikan badan otonom karena kita punya ADART. Ya kan? Nah, enggak begitu kan? Kan bisa dipahami nih, tolong ini. Ya. Jadi kita sudah jelas Ustaz ya. Ya. Acuannya sudah jelas di ADART ada. Ada. Ya. Cuman balighu belum ada kan? Kalau akan kesannya ke sana, ke sana. Gitu. Ini Pak Jahat. Ya. Jadi inilah kita, ya kan ya. Ya kan? Ya, kalau maunya kita ya sudah kan. Ini kan maunya sama-sama dalam graduasi berbagai hal. Heterogen Pak Jad, waktunya, pemahamannya apanya, kayak mau kita apain tuh kan, ya kan? Kita nggak bisa serjem-serjem kan gitu kan ya. Nah mudah-mudahan dengan cara begini, malah dengan ini bisa lebih ini kan gitu. Apapun upaya Pak Jad kan ya. Jadi kita proses lah gitu kan ya. Jadi forum ini, forum umat lah, forum jamaah. Ada pengurus, ada majelis syuro, ada ini gitu, ya kan ya. Jadi apa yang kita akan balighu ini, yang sudah dikerjakan katakanlah dulunya asal jalan, kedua ada manfaatnya, nah ketiga perlu ditingkatkan. Nah untuk ditingkatkan formal lah menjadi program tingkat saja. Artinya disimpelkan jalan dulu masalahnya. Begitu barangkali kan ya. Ya ini suasana kita begitu ya. Mungkin ada yang akan dibentukkan mungkin sehari, sebulan, seminggu atau berapa itu supaya benar-benar balighu itu diresmikan gitu.
Ya, tunggu dulu. Dan perjalanannya ini nanti Majelis Syuro kan akan menyusun proposal, ya kan ya, neng ini. Nah, nanti kepada DKM kita bilang ini begini kan ya, oke kan ya. Nah, oke ya kita jalan gitu kan ya. Jadi maaf ya, terima kasih Bu ya, pajak ya. Ya kalau ini kan kepengurusan ini kan tinggal hitung bulan ya. Jadi apalagi Majelis Syuro, nah, ya kan. Saya berharap ini kita start yang baru. Nanti ketua DKM-nya itu betul-betul harus melalui tes and proper test itu kalau bisa. Ketua DKM-nya betul-betul punya integritas yang luar biasa. Nah, Majelis Syuro ini tidak abal-abal juga kita. Kalau hari ini kayaknya, ya maaf, saya agak sedikit skeptis juga. Ini kenapa baliho ini dalam tanda petik di otak-atik ini? Karena ini, ya maaf, kita ini berteman janganlah begitu, mengambil jalan pintas dan sebagainya. Kita tahu trik-trik ini sebenarnya. Tidak tahu trik-trik ini. Nggak usah lah kamu. Jadi udah kayak seperti kalau orang yang sebenarnya ini kayak Anies itu, betul-betul dia gagah gitu kan. Ini nggak ada satupun. Jadi aneh kayak seperti Anies kemarin kan, tampil, mau wawancara dengan wartawan, mau apa dia akan sendiri. Itu orang yang betul-betul pure murni. Nah ini gitu, hampir nggak ada satupun. Jadi melempar sesuatu. Ya, saya salut sama Buya. Buya ini betul-betul luar biasa di usianya sampai semalam itu. Nah, maaf ngomong, Buya di sini menjadi satu jalan kan Buya. Nah, mereka yang maaf, teman-teman ini juga sepertinya begitu. Karena kita ini udah tahunan. Jadi saya berharap untuk program ini nanti kita tunggu pengurus baru deh. Dengan Majelis Syuro yang terbaru, yang tidak abal-abal, tidak pesanan gitu. Insya Allah. Bagaimana dengan Ustaz? Saya jawab. Ya, tawasul bil haqqi, tawasul bis sabr. Allah sendiri bilang, kalau benar kita bilang, Allah bilang sabar. Nah, sabar proses. Jadi apa yang dikatakan itu satu masukan, ya kan ya. Tapi saya belum maksimal belum. Cuma udah ngasih tahu sama ketua umum, ya, ketua DKM, ini menjadi kegiatan ini. Kasih tahu sama Majelis Syuro buat proposalnya, ya kan ya. Akan itu nanti setelah ini kita ketemu formalan nanti. Betul. Ustaz udah bagus. Untuk menjabatannya semuanya bukan itu. Ini proses. Bagus. Nah, jadi sekarang kita jangan ada keputusan. Yang penting ini program ini bagus dan tapi perlu proses untuk landingnya, untuk take off-nya, untuk terbangnya akan gitu. Nah ini perlu proses. Tapi kan begitu. Jadi ini proses. Ya, silakan Pak. Silakan. Tadi udah ditangkap oleh Pak Ustadz Muhardi, ya, udah ditangkap oleh Pak Ustadz Kodri. Kalau kata orang Medan, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Buya niatnya baik dan benar, ingin memasukkan baliho ke organ anggaran dasar, organ DKM. Mekanismenya, ya, itu harus melalui musyawarah. Pak Ustadz Muhardi kan sudah bilang, orang rapat-rapat aja sulit, apalagi musyawarah. Ini kan sesuatu yang masuk akal, ya kan? Gampang diucapkan, direalisasikan itu hampir mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya saja yang hari ini Buya menyampaikan perspektif tentang bagaimana kedudukan baliho,
ada yang mewakili DKM aja. Yang ketua satu satu orang aja, atau ketuanya ada yang mewakili gitu. Jadi kan kita ngomong sendiri sebetulnya, bukan dengan ngomong orang lain. Ini teman-teman itu ya orang sendiri. Yang ketiga, yang oleh Pak Godri itu kan sudah mau berakhir ini, kan gitu ya. Jadi pragmatis saja, ya kan. Baligo itu kita tingkatkan kualitasnya, ya. Pertama kita ingin bikin kurikulum. Yang kedua kita ingin mengundang teman-teman musola secara resmi. Secara resminya itu harus ada tanda tangan ketua DKM. Itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu. Ya kan. Sehingga sesuatu yang mudah menjadi nggak sulit. Kalau kita memasukkan, ya nggak apa-apa memasukkan ke organ, itu kan ada mekanismenya. Kayak orang mau sholat, kan harus wudhu dulu. Bahasa wudhu di sini adalah musyawarah, kan gitu. Dan yang terakhir, pertanyaan legal nggak legal itu sudah nggak relevan. Karena DKM sendiri nggak menjalankan ada RT, terus ngapain dia bicara legal dan tidak legal, ya kan? Kalau legal dan ilegal yang mengakui Gusti itu penting. Masjid adalah meramaikan masjid adalah orang-orang yang pasal 18 itu ayat 18 atau yaitu orang yang mendirikan sholat, beriman kepada Allah, zakat, tidak takut kepada apapun selain kepada Allah agar kau mendapat petunjuk. Apa itu orang mendapat petunjuk? Orang mendapat petunjuk adalah orang yang mencintai masjid, selalu musyawarah, selalu ini gitu. Nah DKM aja nggak mencintai masjid gimana mau ini gitu. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Baca. Sudah ditangkap apa yang Bapak utarakan tadi. Dan nanti akan yang terakhir barangkali ya. Yang terakhir saya lihat ya mudah-mudahan saja karena waktu sudah menghitung bulan ya Pak. Jadi selama ini kepengurusan kita ini hanya memposisikan tidak lebih masjid hanya sekedar tempat rumah ibadah biasa. Enggak lebih dari itu, maka kita digiring ke sana. Alhamdulillah jemaah terbawa. Sehingga masjid kita 5 waktu, kalau boleh bapak-bapak mengatakan, di mana sholat, zuhur, asar, kalau maghrib kita di sini barangkali, masjid kita tidak kalah dengan masjid orang lain. Jemaahnya ramai. Nah, cuman ya begitu, memang digiring ke sana. Memang kita digiring untuk meramaikan masjid, ibadah ritual melulu, tidak lebih daripada itu. Ini yang perlu kita pahami dan sesuai dengan apa yang disampaikan Buya, pengembangan SDM ya. Selama ini kita inilah semuanya yang berpikir ke arah itu, nggak ada yang lain gitu. Nggak ada buat pikiran daripada bidang apapun yang ada dalam kepengurusan masjid. Kita digiring hanya untuk meramaikan salat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas pemahaman pertanyaannya. Mungkin Pak Ustaz dari Hasan tadi belum dijawab ya, mengenai masukannya tadi ya. Oh sudah. Saya pahami, tapi kasih saya waktu, insya Allah. Saya pahami persoalan, saya kasih waktu. Oke. Jadi nggak perlu spesifik ya. Amin. Tetap optimis. Lanjut untuk jawabannya sudah jelas, ya kan? Jadi nggak usah dilakukan lagi. Sedang dalam proses untuk diresmikan. Insya Allah kita akan sampaikan. Makanya tadi caranya jawabannya sampai kapan kan? Insya Allah. Proses nggak jalan-jalan. Oke. Kata di malah lebih cepat Mas Bang. Insya Allah. Proses nggak jalan-jalan. Luar biasa. Semangat nanti Pak. Teknis. Iya. Insya Allah. Tetap semangat dan optimis ya. Baik, Bu ya. Pokok buat ditambah lagi ada yang. Ya, begitu. Jadi apa yang kita ini saya pahami.
Saya kan berproses nih. Betul. Sudah ketemu dengan ketua. Iya. Saya bicara dengan majelis. Majelis kan ya, dia membuat proposal. Iya. Jadi ini kasih waktu saya, ya kan ya. Ya. Saya pahami ini, ya kan. Tapi la haula begitu kan ya. Ya ini sudah ada progres. Saya sendiri menyaksikan bahwa Buya tidak pesimis, optimis. Ya, dalam proses. Jadi saya yakin insya Allah ini proses berhasil. Insya Allah. Ya. Mari Akbar, udah itu aja. semangat, ya kan? Insya Allah, insya Allah. Karena waktu sudah tutup siang, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.